A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alam jin seutuhnya hampir serupa namun tak sama dengan alam malaikat yang keduanya merupakan penghuni alam gaib. Sebagai umat Islam, tentu kita harus mengimani terhadap hal-hal yang kasat mata, karena alam gaib merupakan alam yang sulit untuk dijangkau oleh nalar dan akal telanjang manusia biasa. Maka kita sebagai manusia dituntut untuk berpikir logis semampu kita, sedangkan sisanya yakni yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuannya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang Maha Pencipta. Namun perlu muslim viewers ketahui bahwa sebelum proses penciptaan Nabi Adam dari saripati tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Banul Jan yang sering dianggap oleh malaikat Allah sebagai makhluk perusak di muka bumi. Banul Jan atau bangsa jin yang suka berperang dan saling membunuh antar sesama bangsa mereka diyakini oleh para malaikat bahwa mereka adalah kaum perusak dan selalu menebar api permusuhan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi, malaikat keberatan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Protes malaikat tersebut dianggap berlebihan dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Mendengar hal itu, para malaikat pun merasa bersalah dan kemudian menyesali kesalahannya, sehingga malaikat tersebut mengelilingi Arsy sebanyak 7 kali sebagai upaya untuk menebus kesalahannya sembari mengucapkan tasbih serta mengagungkan keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang tidak sengaja menemukan kanal ini berjalan di dashboard media Anda, bersyukurlah karena hari ini Anda akan menambah ilmu. Silakan like dan subscribe dan bagikan video penuh makna ini. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna, gunung-gunung yang telah ditancapkan dan langit-langit yang menggantung kokoh tanpa ada penyangganya, angin yang bertiup lembut di bumi, telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam makhluk. Maka buah-buahan mengering dan berjatuhan ke bumi satu sama lain, sehingga bumi ditumbuhi rerumputan-rerumputan yang satu sama lain saling tumpang tindih. Pada saat itu bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas pengaduan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat. Atas pengaduan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis dan berpasang-pasangan, yang diberi nama dengan sebutan Banul Jan. Banul Jan sendiri adalah bangsa jin dan penghuni bumi pertama sebelum kekhalifahan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Kelompok dan golongan yang mirip manusia berdaging atau manusia para Adam, dari berbagai kajian tafsir disebutkan bahwa mereka berasal dari kaum dari bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas sendiri adalah makhluk berdaging layaknya manusia normal. Umumnya mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk ini hidup di zaman dengan bangsa jin. Mereka termasuk yang ditumpas oleh iblis karena telah melakukan kerusakan dan saling hasut di antara mereka. Adanya beberapa penelitian ilmiah tentang keberadaan bangsa Nisnas kuno dinilai oleh kalangan Islam kontemporer sebagai upaya betapa hebatnya bangsa jin dulu membuat ornamen berupa ukiran di dinding, goa, maupun artefak-artefak lain terlampau sulit untuk dipikirkan secara logis maupun dengan akal telanjang manusia normal. Ciri paling umum bahwa bangsa Nisnas adalah wujud manusia setengah binatang atau binatang setengah manusia, misalnya gambar manusia berkepala burung yang berasal dari Mesir kuno. Lalu bagaimana bisa makhluk jin berdampingan hidup dengan manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam? Bahkan sebelum Adam diciptakan, masih hidup berdampingan dengan manusia. Riwayat lain yang cukup populer di kalangan ahli tafsir menafsirkan bahwa kakek moyang manusia yang kita ketahui adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan kakek moyang bangsa jin adalah Sumia. Hal senada diungkapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jin diciptakan dari kobaran api yang menyala-nyala, yang sangat panas, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya dan manusia diciptakan dari tanah. Dikisahkan dalam beberapa kitab Al-Fatawa wal Islam bahwa jauh sebelum adanya Nabi Adam AS diciptakan Allah menciptakan jin 2000 tahun sebelum proses Nabi Adam benar-benar diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menciptakan jin, sehingga setelah proses Adam benar-benar menjadi manusia sempurna, maka semua golongan jin dan golongan malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam AS. Semuanya bersujud kepadanya kecuali golongan jin dan iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya heran kepada golongan tersebut, apa yang melatar belakangi kalian dan menghalangi kalian sehingga kalian enggan untuk bersujud kepada Adam ciptaanku? Mereka kemudian lantas menjawab, bagaimana kami bisa sujud kepada Adam sedangkan kami lebih istimewa daripada Adam? Kami engkau ciptakan dari berbagai api yang sangat panas dan dari kobaran-kobarannya kami diciptakan.
sementara Adam diciptakan dari unsur tanah, sehingga keberadaan Adam alaihissalam di alam surga dianggap sebagai awal percikan dendam di awal-awal perciptaan manusia. Maka tak jarang beberapa perdebatan dan kajian ilmiah seringkali dilontarkan oleh beberapa ahli tafsir yang meyakini bahwa Banul Jan adalah bangsa jin yang diciptakan ribuan tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah, dan beberapa kalangan menyebutkan mereka Banul Jan adalah kakek moyang bangsa jin seutuhnya. Adapun para mufassir juga memberikan argumentasi sebagai penyeimbang dalam tafsirnya. Jika Banul Jan dianggap sebagai kakek moyang bangsa jin, maka Sumia atau lebih diyakini dengan julukan Suma difatwakan sebagai nenek moyang bangsa jin dari kalangan perempuan. Termaktub dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan yang dipopulerkan oleh Imam Asyuyuti radhiyallahu anhu membenarkan bahwa awal mula penciptaan bangsa jin dimulai ribuan tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai kakek moyang manusia yang kita imani dan kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama di alam dunia. Sedangkan nenek moyang jin adalah Sumia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Jin diciptakan dari kobaran api yang menyala-nyala, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, dan manusia diciptakan dari unsur tanah. Di dalam kitab ini dikisahkan bahwa 2000 tahun sebelum proses Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin atau Banul Jan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Berangkat dari ayat tersebut dengan penyebutan nama jin terlebih dahulu, kemudian barulah manusia. Tandanya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia pertama diciptakan, yakni golongan bangsa jin yang pertama kali menempati bumi. Kemudian disebutkan dalam kitab itu juga bahwa jin yang pertama kali diciptakan bernama Sumia yang tinggal dan hidup di bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala sempurna menciptakan golongan ini, Sumia lantas berdoa dan memohon beberapa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 permintaan Sumia yang oleh beberapa mufassirin dianggap yang paling krusial dan diyakini sebagai permohonan bangsa jin. Pertama, Sumia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melihat segala sesuatunya di muka bumi atau alam semesta lainnya. Namun tidak dapat dilihat, maksudnya di sini adalah jin itu dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak bisa melihat keberadaan jin. Kemudian atas izin Allah tersebut, permintaan Sumia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kedua Sumia adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di antara mereka ada yang mati atau wafat, maka jenazahnya langsung dibawa ke bintang Suraya, yakni bintang yang paling lembut sinarnya di kalangan para malaikat, sehingga jasadnya utuh sampai hari kiamat. Allah pun mengabulkan permintaan Sumia tersebut. Adapun permohonan ketiga dari Sumia kepada Allah Subhanahu wa taala, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di seluruh hidupnya dan semua unsur bangsa jin bisa awet muda serta menunda penuaan. Tatkala bangsa jin menjadi tua, maka ia dan tubuhnya akan menjadi muda kembali sehingga bangsa jin mempunyai usia yang sangatlah panjang dan raut muka yang berseri-seri. Di sore hari jin akan menjadi tua renta karena pergantian masa itu. Lalu di pagi hari atau keesokan harinya, ia, jin dan kaumnya akan menjadi seorang pemuda dengan usia sekitar 30 tahun. Maka tidak mengherankan jika bangsa jin sangatlah panjang umurnya, jauh lebih panjang dari manusia, karena setiap umat dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW mempunyai usia yang sangatlah berbeda. Hanya umat Nabi Muhammad sajalah yang mempunyai usia paling pendek. Jika umur bangsa jin bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun, maka umat Nabi Muhammad SAW hanya di kisaran umur 60 tahun hingga 100 tahun saja. Kemudian di suatu masa Sumia menikah dengan bangsa jin dari pasangannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari hasil pernikahan dari keduanya, mereka dikaruniai keturunan yang sangatlah banyak sekali jumlahnya, hingga keturunan dari mereka mendirikan kerajaan-kerajaan unik di surga langit yang sangat banyak juga jumlahnya. Di antara keturunannya adalah Azazil sebagai rajanya bangsa jin. Azazil dikenal sebagai rajanya para jin. Kemudian setelah terdapat banyak kerajaan-kerajaan jin di muka bumi, akhirnya mereka saling iri dan saling dengki antar sesama kaum jin tersebut. Mereka saling menabuh genderang untuk berperang, tujuannya untuk memperebutkan daerah-daerah kekuasaan dan saling menumpahkan darah dan saling menjarah satu sama lain. Tak jarang mereka saling membunuh satu sama lainnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengakhiri peperangan dan mengingatkan banyaknya kerusakan akibat peperangan besar antara bangsa jin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk melenyapkan bangsa jin dan memusnahkan jin yang berperang ini. Akhirnya mereka dimusnahkan dan sebagian dari bangsa jin melarikan diri dan bersembunyi di alam lain. Sehingga dari hasil peperangan tersebut dimenangkan oleh para malaikat-malaikat Allah, dan jin-jin yang tersisa dari peperangan lari ke pulau-pulau yang sangatlah jauh. Sebagian ulama kontemporer yang mendalami alam jin menyebutkan bahwa kakek moyang bangsa jin adalah iblis dan anak-anaknya, dan ada juga yang berargumentasi bahwa bapak moyang mereka adalah Al-Jan atau Banul Jan, dan diyakini oleh para ulama yang menyatakan bahwa bapak moyang jin adalah iblis berpatokan pada nas Al-Quranul Karim dan kajian-kajian tafsir lainnya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sebutan iblis yang berarti makhluk yang putus asa atau putus harapan. Karena dia adalah satu-satunya makhluk kasat mata serta makhluk gaib yang ada ketika Adam diciptakan dan menjadi saksi atas diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Adapun ulama yang berpendapat bahwa nenek moyang jin adalah al-jan, mereka berkeyakinan bahwa nenek moyang jin berjumlah tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu atau banyak. Penciptaan jin adalah seperti penciptaan malaikat dan tidak seperti penciptaan manusia. Lebih lanjut, diuraikan oleh ahli tafsir semuanya digambarkan sebagai sosok yang berhubungan langsung dengan dunia jin dan bangsa roh halus sebelum kenabian Adam alaihissalam. Baik sebagai entitas gaib yang memiliki kekuatan mistis, sebagai tokoh mitologis, Sumia mungkin dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia jin. Tetapi tidak ada referensi atau penjelasan langsung dalam Al-Quran atau Al-Hadis yang menggambarkan Sumia dalam kaitannya dengan penciptaan jin atau kejadian sebelum Nabi Adam alaihissalam. Namun perintah untuk mengimani terhadap perkara gaib wajib diimani oleh setiap kaum muslim. Iblis dalam Al-Quran diterangkan dari jenis jin, namun demikian iblis maupun setan mempunyai karakteristik tersendiri dan mempunyai alam berbeda dengan manusia, sehingga tidak semua makhluk jin adalah iblis atau setan. Dalam konteks Islam, yang penting untuk dipahami adalah keberadaan jin atau sebelum manusia diciptakan, yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari bara api yang membara dan memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan hidup mereka. Iblis sebagai contoh jin yang membangkang adalah salah satu tokoh yang dikenal dalam kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Jika sahabat muslim semua setuju bahwa Sumia adalah nenek moyang bangsa jin, silakan berikan komentar dan alasan pada kolom komentar di bawah. Dan silakan ajukan pertanyaan Anda dalam komentar tersebut. Insya Allah kami akan membalasnya. Silakan like dan subscribe dan bagikan video penuh makna ini. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.